قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. Furu'un Furu'un Qala fil ubabi min ismi zaujatihi, man ismu zaujatihi Fatimatu masalan faqala ibtidaan au jawaban li talabihat talaqa Fatimatu taliqun aroda ghairaha lam yuqbal. Wa man qala limra'atihi Zainabu anti taliqun wasmuha umratu tuliqan lil isarati walau asyara ila jambihi ila ajnabiyatin wa qala ya umratu anti taliqun wa ismu zaujatihi umratun lam tutlaq aw lam tutallaq. Wa man qala imraati taliqun musyiran li ihda imraataihi wa arada al ukhra qala ya ila ya yang ketiga ini qala imraati taliqun musyiran li ihda imraataihi wa arada ukhra qila qubila biyaminihi wa man lahu zaujatani ismu kulli wahidatin minhuma Fatimatu bintu Muhammadin wa urifa ahaduhuma bi Zaidin faqala Fatimatu binti Muhammadin taliqun wa yanwi bintu Zaidin qubila intaha. Ini beberapa cabang permasalahan. Qala fil ubabi, berkata musannif dalam kitab ubab man ismu zaujatihi, siapa yang nama istrinya Fatimah umpamanya. Faqala, maka berkata suaminya, ibtidaan, spontan, mula-mula, au jawaban,
berkata sebagai jawaban daripada talabiha, sebagai jawaban bagi yang memintanya akan cerai itu. Fatimah talikun, Fatimah cerai ya. Wa arada, dan menghendaki ghairaha, bukan Fatimah istrinya, yang lainnya. Lam yuqbal ya. Thumma ghairaha thumma yuqbalu. Lam yuqbal, jadi lam yuqbal tidak diterima. Satu masalah. Masalah kedua, qala limraatihi, berkata suami bagi istrinya, ya Zainabu, istrinya namanya Zainab, hai Zainab, anti talikun, engkau sudah dicerai. Wasmuha umratu, padahal nama istrinya Umrah. Tuliqat lil isyarati, sudah dicerai istrinya walaupun namanya Umrah karena ada isyarat. Anti talikun ya umratu, dan namanya Fatimah. Ini yang jadikan cerai anti isyarat itu. Walau asyara ila ajnabiyatin, masalah ketiga, jikalau dia isyaratkan kepada orang lain, wanita lain, wanita asing ya. Waqala, dan berkata suaminya, anti talikun, engkau cerai. Wa ismu zaujatihi, mana itu tadi ya. Wa aradal ukhra ya. Ya, saya ulang di sini. Wa man qala, siapa yang berkata imraati talikun, istriku sudah dicerai, musyiran bi ihda imraataihi, memberi isyarat kepada salah satu dari dua istrinya. Wa aradal ukhra, padahal dia menghendaki yang lain. Nih, qubila, niscaya diterima, biyaminihi, dengan sumpahnya. Masalah keempat, wa man lahu zaujatani, siapa yang punya dua istri, ismu kulli wahidatin, nama tiap-tiap satu dari istrinya, minhuma, dari keduanya, Fatimah bintu Muhammad. Oh, dia berani namakan Fatimah binti Muhammad, istrinya namanya Fatimah binti Muhammad ya. Wa urifa ahaduhuma, dan diketahui salah satu keduanya, bi Zaidin, dengan Zaid, Fatimah binti Zaid. Jadi nama istrinya yang satu Fatimah binti Muhammad, yang satu Fatimah binti Zaid. Faqala Fatimatu binti Muhammad, maka berkata Fatimah binti Muhammad, talikun, cerai. Wa nawa binta Zaidin, sedangkan dia niat yang dicerai Fatimah binti Zaid ya. Qubila, diterima apa yang dia niatkan. Itu intaha. Qala syekhuna, berkata guru kami, lam yuqbal, kalau gurunya bilang tidak diterima. Al-mas'alatul ula ay zahiran, secara zahir, bal bidainin, nah, akan tapi bidinin, dengan agama,
yakni dengan pengakuan dia secara agama. Ya, na'am yattajihu qabulu, ya membuat satu jalan, ya yattajihu membuat satu jalan, qabulu iradatihi menerima kehendak si suami, talqatan ya suami limutallaqatin lahu untuk diceraikan baginya, ismuha Fatimah. Intaha. Selesai perkataan musannif. Wallahu a'lam. Ini masalah kita, masalah ucapan cerai. Ucapan cerai ini ada dua macam. Ada sharih, ada kinayah. Sharih jelas, nggak ditakwil yang lain. Seperti engkau saya ceraikan, itu sorry. Berarti kalau dikatakan engkau saya ceraikan, jatuh tolaknya, nggak ditakwil yang lain. Nah yang kedua ada yang namanya kinayah. Kinayah ini artinya sindiran, satu kata-kata yang nggak jelas cerai kecuali diniatkan, namanya sindir. Seperti engkau pulang ke rumah bapakmu, gila pergi sana pulang ke bapakmu, nyuruh pergi pulang ke bapaknya. Ini nyuruh pergi ke rumah bapaknya ini ada niat cerai apa enggak? Kalau ada niat cerai jatuh tolaknya, itu namanya kinayah. Kalau nggak ada niat nggak jatuh. Nah di sini ada beberapa permasalahan. Ya. Yang pertama, beberapa cabang berkata dalam kitab Mubab, orang yang istrinya namanya Fatimah umpamanya, dia punya istri namanya Fatimah, maka berkata suaminya spontan, enggak jawab omongan, enggak dorongan orang, spontan, ibtidaan, secara permulaan. Apa dia bilang? Au jawaban, atau jawab bagi pertanyaan atau permintaan. Apa dia bilang? Tolaku, bagi permintaan cerai. Dia bilang Fatimah tolikun. Nih, spontan dia ngomong Fatimah cerai. Atau ada permintaan dari orang, bapaknya, ceraiin Fatimah. Dia ngomong Fatimah cerai. Baik omongan spontan atau jawaban, kalau dia katakan Fatimah talikun, nah itu namanya sorry. Tapi wa aroda ya umrat wa aroda ghairaha, mengendaki yang lain, yang lam yuqbal, nggak diterima. Dia ngomong Fatimah cerai, baik omongan itu spontan dari dia atau permintaan orang, Fatimah cerai, jatuh tolak. Walaupun dia ngomong saya bukan maksud Fatimah istri saya, yang saya maksud Fatimah yang lain, walaupun dia ngomong begitu tetap boleh jatuh cerai, omongannya nggak diterima karena sorry. Jadi sorry itu nggak perlu niat dan nggak butuh niat, dan niat nggak membatalkan cerainya. Fatimah cerai, niat saya bukan dia, orang lain, tetap boleh jatuh. Lam yuqbal, nggak diterima. Satu. Masalah kedua, man qala limraatihi, siapa yang berkata kepada istrinya, ya Zainabu anti talikun wasmuha umratu.
Jadi ngomong, ya Zainab, engkau cerai. Ngomong sama istrinya. Kalau istrinya namanya Umratu, tapi dia panggil ya Zainabu anti tolikun. Jatuh nggak cerainya? Padahal istrinya namanya Umroh. Dia bilang ya Zainab anti tolikun. Yang dipanggil Zainab, tapi bukan ya Umroh. Kali istrinya nama Umroh. Jatuh apa enggak? Dia tuliqat lil isyarati, jatuh tolaknya. Kenapa ada isyarat? Anti. Ini anti ini yang jadi sah. Walaupun namanya bukan dia. Ya Fatimah anti, namanya istrinya Umroh, tapi dipanggil ya Fatimah anti tolikun, karena ada anti isyarat jatuh tolaknya. Jatuh tolaknya lil isyarah. Wal asyaru ila ajnabiyatin. Nah, ketiga tadi ya Fatimah anti talikun. Nah, padahal nama istrinya bukan Fatimah, Umroh, tapi dia panggil ya Fatimah anti talikun. Jatuh nggak cerainya? Jatuh. Yang mana bikin jatuh? Antinya itu. Isyarat itu yang bikin jatuh cerai. Yang ketiga, waqala, dan berkata, ya Umratu anti talikun wasmu zaujati Umratu lam yutalik. Jikalau dia berkata ya Umratu anti talikun wasmu zaujatihi Umratu lam tutallak, tidak dicerai. Hai Umrah anti talikun. Ini ada yang mengatakan bahwa enggak jatuh cerainya. Kenapa? Karena sudah dipanggil ya Umratu pakai anti. Ya. Nih, waman qala, dan siapa yang berkata imraati talikun musyiran li ihda imrataihi, istri saya cerai, mengisyaratkan kepada salah satu dari istrinya dua, dia tunjuk yang satu. Dia kan imraati talikun, istriku cerai, nunjuk yang ini, yang ditunjuk yang satu. Nah ini wa aradal ukhra, padahal tujuannya yang lain. Nunjuk yang satu di kiri tapi tujuannya yang kanan. Istriku cerai, ditunjuk yang kiri, tujuannya kanan. Jatuh nggak cerai? Nunjuknya ke kiri tapi tujuannya yang kanan. Nah, ini qubila, diterima cerainya. Wa nawa, diterima cerainya biyaminihi, dengan sumpahnya. Jadi ada seorang istrinya dua, berderek istrinya kanan sama kiri. Dia ngomong istriku cerai, ditunjuk yang kiri, dan tujuan yang dicerai yang kanan. Begitu dikatakan istrimu yang kiri cerai, enggak, saya tujuan saya yang kanan. Ini dia ngomong tujuan yang kanan harus ada sumpah. Wallahi, saya tunjuk yang kiri, tujuannya yang kanan, baru diterima. Tapi kalau dia nggak ngomong wallahi, mengatakan bahwa yang saya kehendaki yang kanan walaupun nunjuknya kiri, nggak diterima, mesti ada sumpah. Ini masalah ketiga. Wa man lahu zaujatani, siapa yang punya dua istri, ismu kulli wahidatin minhuma Fatimah. Orang punya dua istri, nama dua-duanya Fatimah binti Muhammadin. Yang namakan Fatimah yang satu binti Muhammad. Ya. Wa arafa adahuma bi Zaidin. Juga mengetahui salah satu dari dua istrinya bi Zaidin, Zaid. Jadi dia punya istri Fatimah dua-duanya. Satu binti Muhammad, yang satu binti Zaid. Bapaknya Fatimah, Muhammad.
Nah, Fatimah yang kedua bapaknya Zaid, berarti binti Muhammad ma binti Zaid. Faqala Fatimah binti Muhammadin talikun. Berkata suaminya, Fatimah binti Muhammad cerai. Wa nawa binta Zaidin qubila, diterima. Jadi istrinya namanya dua-duanya Fatimah. Nih. Yang satu namanya Fatimah binti Muhammad, yang satu namanya Fatimah binti Zaid. Dia ngomong Fatimah binti Zaid cerai. Begitu dikatakan, wah udah jatuh cerai. Enggak, tujuan saya Fatimah binti Zaid. Walaupun ngomong saya Fatimah binti Muhammad, tapi yang saya kehendaki Fatimah binti Zaid. Itu qubila, diterima. Karena ada dua sama nama. Jadi saya Fatimah binti Muhammad cerai. Begitu dikatakan, wah kalau itu istrimu udah cerai. Belum. Kenapa? Yang saya kehendaki bukan binti Muhammad, binti Zaid. Nah, jadi kalau dia bilang Fatimah binti Muhammad, tujuannya Fatimah binti Zaid, itu diterima. Berarti nggak jatuh cerai Fatimah binti Muhammad. Yang jatuh nggak jadi karena dia niat binti Zaid. Kan padahal kalau sorry nggak perlu niat, tapi karena ini kesamaran dua nama sama, diterima. Jadi dia ngomong Fatimah binti Muhammad cerai. Lalu dia bilang yang saya maksud bukan binti Muhammad, binti Zaid, karena tadi ngomongnya keliru, diterima, berarti nggak jadi cerai. Intaha. Qala syekhuna lam yuqbal fil masatil ula. Tidak diterima masalah yang pertama. Umrah anti tolikun, namanya Fatimah, dikata umrah, itu yang pertama enggak diterima cerainya. Zahiran ala yad, zahiran bal bidinin, itu enggak terima cerainya secara zahir, tapi bidinin secara hukum batinnya diterima. Itu yang pertama tadi. Dia bilang ya umrah anti tolikun, padahal nama istrinya Fatimah, tapi dipanggil ya umrah anti tolikun. Anti ini yang menjadikan jatuh cerainya secara zahir, tapi secara batin nggak jatuh karena namanya disebut bukan nama istrinya. Itu namanya bidinin, kata Syekh ya. Naam yattajihu, sampai situ dulu. Wallahu a'lam. Naam yattajihu.